warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Tabu Cerita Buku Jilid 1 bersama saya Sonia Nikmatul Khairia. Tentunya saya tidak sendirian, saya sudah ditemani satu narasumber saya, Kak Revi Mariska. Hai teman-teman. Jadi gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Gimana ini kakaknya kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Jadi sekarang tuh Kak Revi ini kesibukannya apa? Saya masih kuliah kakak. Oh masih kuliah. Iya. Oke, kuliahnya di mana Kak? Di salah satu universitas di Pekalongan. Oh masih di Pekalongan aja. Iya. Iya. Oke. Selain menjadi mahasiswa nih, kesibukan kakak tuh apa lagi sih untuk sekarang ini? Ini masih itu kakak masih mengerjakan UAS. Oh masih UAS ya, berarti Iya. ini minggu-minggu UAS ya? Iya. Minggu-minggu yang benar-benar lagi berat-beratnya ya. Iya, berat Lagi banget. pusing banget ya kak. Tapi Iya. kakak Revi ini menyempatkan hadir loh di sini untuk mengisi podcast hari ini. Oke, jadi kakak nih ambil jurusan apa nih di UIN? Itu prodi baru, tadris bahasa Indonesia. Oh, tadris bahasa Iya. Indonesia ya. Berarti kakak ini berminat membaca ya? Kurang sih kakak. Macam tak betul je budak ni. Rada kurang berminat tapi tetap masuk di tadris bahasa Iya. Indonesia ya. Mungkin untuk menggali hobi yang lain ya. Bisa aja, oke. Iya. Ya. Jadi kesibukannya tuh selain di sela-sela mengerjakan UAS apalagi nih kak? Ini masih membaca buku. Oh membaca buku. Oh iya, salah satu buku yang dibaca nih judulnya apa kak? Ini kak? Judulnya itu Ikhlas Paling Serius. Ikhlas paling serius. Iya, ini bagus banget. Iya. Buat orang-orang yang belum ikhlas atas kehilangan kayak gitu. Oh, oke. Oke, hari ini kita akan membahas buku yang dibaca oleh Kak Revi yang berjudul Ikhlas Paling Serius. Kalau boleh tahu nih Kak, buku Ikhlas Paling Serius itu ditulis sama siapa sih? Ini penulis buku Ikhlas Paling Serius ini adalah Fajar Sulaiman kak. Kak Fajar Sulaiman ya. Dan halamannya tuh ada berapa halaman? Kalau nggak salah 168 kayaknya. Ya benar 168 ya kak. Buku yang nggak terlalu tebal tapi berisi kata-kata yang sangat-sangat menyentuh Iya. ya, sangat menyentuh pembacanya ya. Tadi tuh kakak ngomong ya kalau kakak ini sebenarnya kurang berminat buat membaca. Tapi kenapa sih kakak tertarik buat baca buku Ikhlas Paling Serius ini? Oh iya kak. Waktu itu saya mengunjungi salah satu toko buku di Pekalongan. Saya melihat buku ini. Kok langsung tertarik itu sih kak. Judulnya kayak Ikhlas Paling Serius. Judulnya itu udah memikat hati. Jadi aku beli, terus tak baca kok bagus banget. Mungkin sesuai ya kak sama apa yang dialami kakak Iya. ya, gitu. Boleh tahu kak, isi dari buku Ikhlas Paling Serius itu apa kak? Isinya itu tentang seseorang yang berusaha untuk mengikhlaskan seseorang. Oh, ikhlas tentang pokoknya tentang ikhlas gitu ya Iya. kak? Oh iya kak, buku Ikhlas Paling Serius ini juga memiliki 3 bagian tahap, yaitu melupakan, mengikhlaskan, dan akhirnya menemukan. Oke, berarti sebelum mengikhlaskan itu harus melupakan dulu ya Iya. kak? Boleh nih kak diceritain pengalaman pribadinya kakak tentang melupakan, mengikhlaskan, dan akhirnya menemukan. Aduh, iya sedikit cerita, tapi enggak itu ya kak, enggak secara lengkap. Oke, nggak apa-apa. Dulu aku pernah punya teman, salah satu teman yang deket banget. Tapi sekarang udah memutuskan untuk nggak temenan lagi karena ada salah satu masalah yang bikin aku kecewa kayak oh ya udah. Oh iya, oke. Berarti masalah itu yang membuat kalian ini udah gak temenan lagi. Iya. Terus aku juga udah melupakan, mengikhlaskan semua kenang-kenangan yang pernah kita lakuin, kayak main bareng, apa-apa bareng kayak gitu. Terus juga sekarang ya alhamdulillah banget ya udah ketemu teman-teman yang lebih baik dari dia kayak gitu. Berarti ini dulunya kalian ini bestie ya, Iya, banget. bestie banget yang Iya. kemana-mana tuh bareng ya. Iya. Oke, jadi sekarang tuh berarti udah nggak temenan nih, udah nggak kontekan sama sekali. Udah
udah sepakat sih, udah sepakat kayak oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Nah, setiap buku itu pasti mempunyai kelebihannya ya kan. Untuk buku Ikhlas Paling Serius ini punya kelebihan apa aja sih kak? Oh ya kak, menurut aku buku Ikhlas Paling Serius ini memiliki kelebihan pemilihan kata-kata yang sangat menggugah hati. Terus gambar-gambarnya yang sangat bagus. Ya contohnya itu kayak gini kakak ya. Untuk gambarnya tuh, untuk bukunya itu kayak ini ada tulisan terus ada gambar. Enggak monoton untuk tulisannya doang, apa gambarnya doang, sepadan kayak gitu. Pembaca itu nggak bosan ya Iya. kak baca bukunya karena ada gambarnya gitu ya kak. Juga gambarnya itu mewakilkan perasaan, kayak kita itu nantinya membayangkan. Oh iya, bisa mewakili perasaan yang membaca gitu ya Iya. kak. Oke, bagus. Dan juga memiliki warna yang unik kak. Warnanya itu nggak hitam putih tapi kuning kayak gimana gitu. Oh iya, Iya. jadi bisa buat mewakili perasaan teman-teman yang lagi patah hati ya, Iya. warna hitam putih itu. Juga maknanya sangat mendalam, makna-makna yang dalam buku Ikhlas Paling Serius ini sedikit, cuman maknanya mendalam banget. Oh, meskipun sedikit tapi maknanya tuh sangat-sangat menyentuh hati ya Iya. kak. Oke, siap, baik. Nah, itu tadi kan buat kelebihannya ya kak. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan dong. Buat buku ini apa kak? Kalau bicara kekurangan tentang buku ini itu hampir nggak ada kak untuk Hampir nggak ada kekurangannya ya. itu. Karena buku ini itu hampir sempurna sih menurut aku. Tapi mungkin ada sedikit dan ada saran sih menurut aku. Oh iya, oke, apa nih kak? Kekurangan itu menurut aku pemilihan diksi yang terlalu tinggi. Jadi kita itu kurang apa namanya kurang Memahami ya, memahami Kak? kayak gitu. Oke. Terus kalau saran aku memiliki saran untuk sang pencetak atau sang penulis nih ya. Untuk gambarnya itu harusnya kan kita masih ada di proses melupakan, mengikhlaskan Ya, dan harus ada warna kayak gitu. Nggak yang monoton hitam putih kayak gitu doang. karena di buku ini itu gambarnya pun warna hitam ya kak. Iya. Jadi kalau kita baca tuh kayak ya ampun ini kok warnanya hitam, jadi kurang, mata kita tuh kayak kurang gimana gitu ya Iya. kak. Kan kita juga harus mempunyai warna untuk kehidupan yang lain juga. Iya benar banget. Untuk melanjutkan hidup kita harus mempunyai warna-warna baru ya kak Iya. yang kita ciptakan ya kak. Nah, setelah kakak membaca ini, kakak pasti ada nih satu kata-kata yang bener-bener menyentuh hati yang kayak kakak tuh kayak ini tuh bener-bener relate banget, bener-bener sesuai banget sama aku yang rasain. Oh, ada nih Kata yang menurut aku itu bagus banget kayak gini kata-katanya. Mencintailah sewajarnya. Bila suatu saat nanti kau kehilangannya, sedihmu pun akan sewajarnya. ya ampun, Macam tak betul je budak ni. itu bener-bener dalam banget ya kak. Dalam banget. katanya. Mungkin kata-katanya sedikit, cuman untuk maknanya itu dalam banget. banget ya Iya. kak, bener. Oke. Nah, setelah membaca buku ini kak, apa sih kesan yang kakak rasakan? Saya merasa tersentuh dan tertarik atas kata-katanya yang ada di dalam buku itu. Terus saya juga akhirnya tahu bahwa ikhlas adalah kunci utama untuk menerima perjalanan cinta yang akhirnya itu berakhir. Oke, itu bagus banget ya kak, karena Iya. semua itu kunci kita menjalankan hidup dengan baik, dengan lancar itu ikhlas ya Iya, kak. kuncinya itu ikhlas. Apapun itu yang kita jalanin, ya harus ikhlas. Harus ikhlas ya kak, Iya. harus menerima, harus ikhlas, harus menerima dengan lapang ya kak. Semua yang kita dapat ya kak, Ya harusnya kita ikhlas. Iya. Tapi kan kadang manusia itu kayak kayak ada hati yang Iya bener ya kak, kayak tetap aja ada dendam. Iya. Tapi ada kayak tetap sakit hati ya kak. Ya. Ikhlas itu merupakan salah satu kunci untuk menjalankan hidup yang baik, menjalankan hidup yang lancar ya kak. Iya. Sebenarnya seperti itu ya kak. Nah, kakak ini merekomendasikan buku ini tuh untuk dibaca sama siapa aja kak? Kalau menurut saya
buku ini itu rekomen buat semua kalangan, tapi kalau untuk anak-anak yang usianya masih kelas SD kayak gitu kayak belum cocok, karena di dalam buku ini itu untuk kata-katanya kan itu sangat mendalam, yang juga mengarahkan ke arah-arah yang cinta-cinta kayak gitu ya kan. Kan kayak anak SD kayak ih, cinta-cinta Apa sih yang mau digamon-gamonin ya kak? Iya. Paling cuman apa sih mainan yang hilang gitu ya Iya, Kak, yang harus belum. dinikmatin anak-anak kecil itu ya. Terus kalau anak SD, kalau yang remaja-remaja itu rekomen banget untuk membaca buku ini. Berarti kakak ini merekomendasikan buat dibaca sama remaja ya kak? Iya, remaja. Buat remaja-remaja yang lagi patah hati, yang masih gamon, belum move on nih, berarti Kak Revi ini merekomendasikan kalian buat baca buku Ikhlas Paling Serius nih teman-teman. Nah jangan-jangan nih Kak Revi gamon nih, bukan cuma karena masalah pertemanan baca ini, tapi karena Kak Revi gamon nih jangan-jangan. Enggak sih kak, kayak dulu Oh dulu pernah gamon sedikit tapi 괜찮아. gamon ya. Tapi aku nggak boleh stuck untuk masa lalu, aku nggak boleh stuck ke depan yang aku dulu. Aku juga masih ingin mengunjungi tempat-tempat wisata yang lucu, makanan-makanan yang enak, ingin menemukan orang-orang yang lebih baik dari masa lalu aku. Jadinya aku nggak boleh stuck, nggak boleh untuk masa lalu aku terus. Iya, Nggak boleh nangis terus, nggak boleh sedih-sedih terus. Jadinya aku baca buku ini. Harus melanjutkan hidup ya kak dengan warna-warna baru ya kak yang Iya. kita buat, dengan warna-warna baru dan dengan orang baru juga Iya, tentunya, tentunya. dengan orang yang lebih baik juga kan, nggak mungkin mengulang kesalahan yang sama kan kak. Jadi buku Ikhlas Paling Serius ini yang ditulis oleh Fajar Sulaiman yang telah dibaca oleh Kak Revi ini memiliki diksi-diksi yang sangat bagus, yang sangat menyentuh hati para pembacanya. Jadi buat kalian para remaja yang lagi patah hati, gagal move on, ataupun belum ikhlas, Kak Revi ini sangat merekomendasikan kalian buat membaca buku ini agar kalian termotivasi untuk segera mengikhlaskan orang yang telah meninggalkan kalian, ya Kak Revi? Iya. Oke, baik. Jadi itu tadi ya teman-teman, podcast hari ini yang membahas buku Ikhlas Paling Serius. Dan terima kasih untuk Kak Revi yang telah menyempatkan datang ke sini untuk mengisi podcast hari ini di tengah kesibukannya yang lagi banyak tugas ya Kak, yang lagi banyak tugas UAS ya. Baik, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Sonia Nematul Khairiyah sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.